Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walaqad arsalna lan teman-teman utus ingsun utawa nugasna rasul ingsun. Walaqad arsalna lan teman-teman nugasna rasul ingsun utawa ngutus ingsun. Ingsun nugasna para rasul ila umamin maring pira-pira umat. Pira-pira komunitas utawa pira-pira umat. Mingko blika kang umat iku sedurunge periodemu Muhammad, sedurunge angkatan 6, mutamin zaidatun zaidah. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Terus niki maktuf hale sing dibuang fakat dadu mongko padha gorohna sapa umam gum ing para rusul. Fa akhadna mongko ngalap ingsun to nyiksa ingsun to ngekeki sanksi ingsun. Gum ing para umat bil baksa iklawan bahaya banget fikire nemri maksa iku akeh masalah. Aisyiddatil fakri tegese bangete fakir. Wadorro ilan bangete repot. Ail marodi tegese loro. Bangete ra enak. Ngendikane pangeran la'allahum yatadarrun. Menawa-menawa te wong akeh yatadarrun iku gelem dadi sumeleh. Sapa wong akeh. Yatadzallaluna tegese gelem ngrasa ina. Gelem sumeleh cara wong Jawa. Sumeleh sapa wong akeh. Ukurane nggih ukuran secara iman fayuk minu namangka gelem iman sapa ngakeh. Falola idja'ahum ay fahalla idja'ahum. Mbok yo nalikane teka ing wong akeh apa baksuna apa siksa kita. Azabuna tegese siksa kita. Tadarru iku gelem padha tadarru, gelem padha DP sapa ngakeh. Lam yaf'alu tegese ora padha nglakoni sapa ngakeh dari gak mengkono-mengkono tadarruk ma'aqiyamil muqtadi sertane jumenenge barang sing natrapi utawa barang sing mestine jalari lahu lit tadarruk walakin qasat qulubum tetapi ne kadung atos sapa qulubum atine wong akeh ukuran fisik ya ukuran sing pokok falam talib mongko ora gelem tunduk sangka kata lana yalini falam talin mongko ora gelem tunduk apa kula lil imani maring iman wa zayana lan mais-maisi lagu maring ngake apa setan mesti mais-maisi suatu yang jelek kelihatan baik ma ing apa wae kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake minal maasi sing pira-pira maksiat fa asfaru mongko padha dulurung terus-menerus nglakoni iki jenenge dulurung mongko padha nglakoni sapa ngake alih ing atase maksiat falam manasu mongko sumangsane lali nglalekno sapa ngake maknane lali iku taroku tegese ninggal sapa ngake ma ing perkara dzikiru kang den elingno sapa ngake ewu itu tegese den elingno sapa ngake wa kuwi fulan den peringatno sapa ngake falamma nasu ma dzukiru ewu itu tegese dinasihati sapa ngake wa kuwi fulan dikei peringatan sapa ngake bihi lan ma minal baksai sing pira-pira banget larane wadoro ilan banget fakire kados makna wau falam yatta idu mongko ora gelem nampa nasihat sapa ngake fatahna alaihim nak kira kita fatahna alaihim sebagian kira fatahna alaihim fatahna mongko buka kita bitafifi lan tafif fatahna wa tasdid lan tasdid fatahna alaihi ing atase wong akeh sing buka abwa bakulisein ing pintune saben-saben perkara maknane minan ni'ami sing pira-pira nikmat ketika mereka mendustakan para rasul justru semua nikmat saya kasihkan istidrojan krana nglulu cara Jawa maknane nglulu memberi tapi nglulu lagu maring wong akeh hatta idza farihu sikana alikane seneng sapa ngakeh bimakan perkara utu kang den paringi sapa ladina farohabatoren kelawan seneng kang lanjut atau seneng kang ndadekno lanjut ora kok seneng syukur akhad namo kang ngalap ingsun ing wong akeh bil azab iklan siksa bastatan kelawan spontan atau mendadak fujatan tegese kelawan mendadak atau spontan
Faidan mongko nalikane ngono, mane faidan faida akhadnahum baghtatan hum te wong akeh mublisuna iku putus asa sapa ngakeh. Maknane tercerabut sapa ngakeh aisuna tegese terputus sapa ngakeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Fakuti amangka denareni, mongko dihentikan, diputus mana dihentikan, apa dadrul qaum. Apa akibat utawa dadrul qaumi, apa entek-enteke kaum. Alladzina rupane wong akeh dolamu kang padha dolim sapa ladina. Ay akhiruhum tegese akhire kaum. Di anis tusilu gambar artian to dintekno sapa kaum. Nah terus dawuhe pangeran walhamdulillahirabbil alamin. Utahe kabehane puji lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani sak alam kabeh. Ya misale ala nasrir rusuli termasuk alhamdulillah yang atase katulunge para rasul. Wa ihlakil kafirin lan merusak pira-pira wong kafir. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah tamare penduduk Mekah zaman iku kontake penduduk Mekah aro itu. Mbok yo berpendapat sira kabeh, maknane akhbiru ni mbok yo nyritakno sira kabeh ni ingsun. Kon bayangno ngeten, in akhoda diparil jupuk sapa Allah samakum ing pendengaran sira kabeh. Imam Suyuti maknane asom magum tegese maringi kopok sapa Allah kum ing sira kabeh. Kamu harus selalu membayangkan suatu saat bisa saja setiap saat kamu dijadikan tuli. Wa absarakum lan Allah mengambil mata kalian, a'makum tegese maringi picek sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa khatamalan ngecap sapa Allah taala etobat tegese ngecap sapa Allah ala qulubikum ing atase ati sira kabeh. Ukurane fala ta'rifuna mongko ora kenal sira kabeh sean ing perkara. Ketika suatu saat bisa saja Allah mengambil matamu, pendengar kamu dan merubah hatimu jadi buruk, maka tidak mengenali kebaikan. Man ikutai sapa ilahun kang dadi pangeran, wa kang salehne Allah, yakti kang iso nekani sapa, kang iso nekakno. Sapa ghairuwah kum ing sira kabeh bi iklan ma'ufida. Kalau itu terjadi lalu selain Allah siapa yang bisa mendatangkan itu semua? Bima kan perkara akhota kang ngalap sapa Allahu ing wa minkum sing sira kabeh. Bisa mikum kan klaim sira kabeh. Ungdur angen-angen sira kabeh hale kaya apa. Ungdur hale angen-angen sira kabeh hale kaya apa. Nusarifu gawe napa? Gawe variasi kita, gawe molak-malik kita. Gawe variasi kita, gawe model molak-malik kita. Kok sampean anut ae. Nusarrifu al ayati ing pira-pira ayat. Nubayinu tegese nerangno kita al ayat ing ayat. Jadi ayat itu diterangno kelawan tasrif, manane dari satu metode ke metode yang lain. Utamane metode akal. Mungkin kula terang. Ayat dilalati utai dalalati sami. Tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyatina ing atase keesaan kita. Sumangdur mongkono liya summahum summangdurhum. Tumang durhum sumagum mongko nuli te wong akeh yasdifuna angen-angen do gelem yasdifuna mingu sapa ngakeh manane berpaling yuriduna tegese berpaling sapa ngakeh anha saking ayat fala yu'minuna mongko ora gelem iman sapa ngakeh. Ya kula terangaken masalah napa studi walakot terus niki sing makna pokok kan. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yesus masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awal rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi Nuh. Jadi Abusani al-Abasani dari manusia itu Nabi Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awal rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian tidak disebut Bani Adam, tapi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'asafinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi. Pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat di safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa. Kan enggak mungkin kalau
diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Ya, maka harus ada maktuf alaih yang mahdhuf. Ya, saya ulang lagi, ada maktuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuh. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti, ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi maktuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu maktufun ala mahdhufin apa? Maktufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walakot arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul, maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya sing ngerasa sulit, saya mikir, saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Sing masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena paham bangetan. Nak ora paham bangetan. Iso nyontokno sing. Tak kira 1 juta nih. Kes sing wong cek bodoh dhuwit ku cek akeh. Sing masyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi famangkana minkum maridun aw ala safarin. Terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dhuhuri ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Jadi itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Yang tak bedheki 1 juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdhuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus Rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus Rasul itu jadi sebabnya siksa, itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya mengutus Rasul, terus ada yang dibuang fakat kadzabuhum. Setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Itu benar. Sisa. Nanti diterang loh. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting. Enggak ini rusak. Nah rusak itu gamnya 2. Ngaji gak paham atau ngerti nak sulit gak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati pokoke nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim. Nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangon 2 juta ya ayatnya itu. Balik sangon itu 2 juta ya ayatnya itu. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti ngedarin rangkaian ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham, ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdhuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh, yakin. Terus Allah dawu iya kana budu. Dan Allah dawu iya kana budu ning kowe, berarti makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawu ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawe Allah. Akhirnya tau bingung.
Ya wong ra bakat alim ku sangat. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah, jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya kira-kira gitu, Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah, Muhammad kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsut ta'lim dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawuh pengiran kan Allah sing marahi. Iku dungo no gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya katakan kowe tak ajari katakan iya karena nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan niku mek makhluk berarti kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka nara peka ya wis wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iyyaka na'budu. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalam Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Dong ya? Lho kok ora ono sing iskal ya. Lan kula niku iri, dadi wong goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enake wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak dadi wong alim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa. Karena tadi min majazil Arab niku al-hafdu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Hadaf, buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu, "Duh Gus, pulau Tuban." Mosok pulau Tuban, malah elek-elek nang gedang goreng. Sama nopo? Pulau pecel. Sama nopo? Pulau rawon. Bagol itu bagol. Lah kok misale Ki Mansur Maruf. Jenengan nopo iki? Pecel. Sing tadi jenengan nopo? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan nopo? Tempe. Jenengan nopo? Pulau garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan segarangan itu kan gitu. Pulau milih mangan. Karena ditakoki jenengan nopo? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kira kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ketika Jamul Jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughah, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughah. Karena lughah itu universal, seluruh dunia sama. Maknanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa?
Ada hak. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi kan ini kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso, mulane ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno ini niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Ojo uman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakoki limada, kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine enak. Uteke wis salah. Cuma misalnya gedhe no agama. Jenenge wong Ahmad niate gedhe no agama sing gedhe dhekne. Ya pengajian ya kok atusan yuko. Ilmune mau 2 jam ora mutu. Segede ku panggunge pendekne. Agama ora untung. Mau mulai dhisik dalile mau orang mati kudu nafsin daerah. Nah ana wong sunat diciptani Ibrahim sunat umur 80 tahun. Nganggo kapak wis dibual lene. Nah ana nikah yo amin. Ya kuwi wis bulan. Macam mergaine mu. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai enggak apa-apa kalau mutu lah. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut enggak 1 juta enggak masalah. Sudah tuh 2 jam enggak 10 juta, biayanya 10 juta terus enggak mutu. Itu juga rumah yatim go madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, siare mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ra sido ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian fakhadnahum bil ba'sa kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa kan enggak mungkin. Maka dimahdzufkan ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dabu. Sama iya kana butuh masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok lawas ya gitu keyakinan. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama saya ngomong sama Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau. Aku mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar. Oh nggawa sing kuru abot munasib. Benes di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wone Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong ning Munib katakan kamu itu guru saya. Kan enggak mungkin tuh kalimat yang saya darani dekne guru saya, tapi dekne takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lah Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kudu katakan. Nah, nak kira ngalim ora roh tafsir. Opo kudu maksudnya iki? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini.
Kalau keyakinannya Imam Suyuti terus Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata qulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah baca begini orang paham. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh qulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuruh ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai qulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, di antaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji. Artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan qulu itu mulai iya karena butuh apa mulai awal. Mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter. Niat ngaji sowan kiai pinter. Soale repot niat sowan ra ngaji kriminal to. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nek ngelem wong alim yo ngaji. Bisa iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu ini. Trene ngono napa? Karena setengah waras ya mau yo ngaji ya kadang ngaji iku rondo. Sing apene sing ngaji tok iku to jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim di suwan-suwanan ruwet mulange kapan. Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Kali Gus Hafiz cerita, Gus kula ndek anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi. Gus nggih Mansur tuwa kok. Kula ndek anak. Kan semua tamu itu arep dhewe. Sing nyualet semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno. Kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau valid dibuang orang Arab paham. Pasti pahamnya ngenteni diulang, ya mungkin paham, tapi ngenteni diulang. Jika wong alime sing nentokno tema, napa? Mana kalau nanti tahu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Kalau sing mlete tak elingno tawadu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno tema kan. Itu kok gadah pok. Ini jenengan sing resmekno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Yo kadang kiai ini kudu kula dibojo kali itu ana rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Makanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Mulane nek donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran kedikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau nah cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disebadani iku apik. Tapi nak niat disebadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu sebelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah. Lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jenengan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti Jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh dat yang enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk seri-seri ku ayu. Sing seri donga naudzubillah ya. Itu kan sama-sama intervensi pangeran.
Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalil istiqor ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin Mana mau sampean lakoni iku donga tapi ora kepengin Sebadari. Kowe kepengin donga mesti apik syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ora kepengin Ki gelem Di donga juk swarga tiba nang neraka ya santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pengiran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pengiran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pengiran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pengiran. Masyhur kan? Beberapa kali nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gelo sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah pengiran enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi, justru diparingi iman. Jadi itu wahsi. Justru diparingi iman, sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad, tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya. Li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikor be iftiror kados. Napa naside Habib Abdul Al-Haddad. Baduai wa bihali dalilun li iftikor. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga, pengen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebutani kabeh. Jadi rakyat itu. Kan kuat tuh. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Kalau terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola idja agum basuna tadarru walakin qasat. Qasat dulu itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tak warai ya makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tak bedek, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam cara makna dan ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu Allah. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut pedang atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan. Definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus ya, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kambingnya putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jebahan. Oh ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok siup taleni ning gulu. Iya. Iku ya ora mesti pas apa?
Ya sudah seperti itu. Makanya Said Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah. Said Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'aslamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, waktu pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Nah cara Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua ya go sukun. Kiai kudu rokok jisam tu bensin sowan go. Cara Mbak Khalil itu. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan kok gajah duduk. Tapi nak go BHS kan sing sowan. Waduh kok nggowo gajah duduk ra tinggo. Akhire sing sowan nggowo. Nak keraman, ora keramat dibarno. Cara bahale lho dadi kiai kok rokok iso kono goblok-goblok iki. Akhire sing sowan nggowo. Ana nak cara ditakbir wa yusannu lil kiai. Apa? Sisa bersiksawan. Ya bukan tapi masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hal. Dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi paling sulit dalam kayak begini misalnya. Pak Gede. Apa itu yang judul yang terkenal itu? Famaliha ulail qaumi la yakaduna qawuna haditha ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan ini umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama tuha-tuha itu. Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat itu gitu. Wa intusikum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusikum sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa intusikum sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan, tidak sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntas subuh, yaqulu hadhihi min. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan, gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kul min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongin atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo benar dikira-kira, apa mana yang barusan saya bacakan?
melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakuna qawluna yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, enggak mau jatuh muka bayu. Itu kan muka bayu lah urusannya rezeki. Kalau aku nak titip mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterang, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujung-ujung maknani ngono itu. Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah. Kalau dari keburukan dari Muhammad. Karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul kulum min indillah. Terus fama dia ulail qaumi la yakaduna hadis. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa minna wa ma asabaka min sayyi'atin fa inna. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasulullah. Ya tapi makna itu kan sudah terkenal. Terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris bidadari sekarang sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji tak mono itu ya tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae sampe. Nak pinter ya aja kumoluh juga sesuai rencana Tuhan. Makanya nilikai la taswa lama fatakum kira putus asa wala tasrohu bima. Makanya kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat. Sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis ning Mahfud. Wong-wong nggo jalalan kalau gitu nemu bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ya ora tahu sapa iki biasa wae. Lan iki goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai wae. Sesuai rencana. Ujung ngamuk, ya rasa tersinggung sesuai. Lo coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang, malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya agak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka apa salah muka. Ya salah kecil. Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu tidak usah susah. Iki dulu kuntum wikot biha ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam ngelawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasof, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia memang tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasof, dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadis itu. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoke langsung dipranyok. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo lho, pokoke bagian.
Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kasih. Lah umpama kira ana Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Dadi wong nek digawe kekasih pangeran dimo e barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam yang alam kasab, kan semua Nabi pernah dikasab. Jadi semua Nabi itu pernah dipertemukan antar Nabi lewat alam. Itu semua Nabi ya marhaban begini, soalnya semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqata. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadene BPKB. Gara-gara ning donya kan macam-macam. Paten-paten. Kere paten-patenan. Ngel-ngeloke macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau Taurat. Kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat iku ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik. Aku salah, ambek ditulis ambek salahku dhisik. Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iya berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan dalile ya kodok. Itu terus dibawa putu-putune ngene. Kere ya kodok kodar, bojo ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Lana rapi-rapi es wala istami usnani wala tariqani ila biqadari wa qadar wa kitabim menawahi kok sabab wis payu rapi iku ora krana kowe ganteng ora krana kowe piye-piye mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo. Kodok kodar damai. Kok repot. Lha kula sering suwani tamu pegatan nangis tak pengen. Sama nangis yo opo kula pegatan ndek anak. Wis catetan tenang ae. Ono nangis barang. Pegatane mek catetane di situ. Ya goblok mek catetane di situ. Catetan ngene tenang ae, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete yo. Sesuai. Mane kula godhog Tuhan balik iku tenang ya. Wis dicatet. Sampeyan tukang godhog ku bah, korbane itu wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok iki kaila tak sau ala fatakum wala tafrahu bima ata. Jadi ma asoban musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan. Sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan Babe sedurunge muncul ning aplikasi. Jadi ditulis. Wong Indonesia rada pesek, wong Arab iku banyak. Wong Eropa makmur. Indonesia rada pikir itu ana tulisan. Mbok ngentekno presiden ya sesuai catetane. Lan kula mboten fanatik capres-capres biasa wae. Cara menang catetane. Ya saya sak kadare cara menang apa? Catetane. Ya memang apa kowe coba? Bisa berbuat apa? Cara kowe milih nasab kan gak gelem deh bapakmu sing ngene iki. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso berkutik apa coba? Wis bin Karmen ya piye menang. Kira rido malah kafir wong ora rido mbek bapak. Dia sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora Pak anu tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protese iku barokah. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yo meneng ae macam anak manis kabeh. Nabi Musa sine niate ku elek. Ora kok niate apik saat itu ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik. Malah Nabi elek Nabi tetep apik. Niate wae sine ora kok bela kita yo ora. Apa mak diwajibno sholat ora ping 1. Ojo mak jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Nek nang niate elek ora kok sakit kita kok ora. Ngenyak maksudnya. Umat tuh luwih gagah timbang umat, tapi kowe ora kuat opo meneh.
Jadi niatnya sini gak belok, itu gak belok balani dhewe. Lah Nabi wong apian, yo menengae, maksudnya Nabi yo ora kok. Lho manku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagahe ra kuat. Asline niate ora bela kita gak. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Berarti gak kabeh Nabi iku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati. Ono sing serodot seneng-seneng. Tak anggap ae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu tidak. Mana kaya nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng ya kekasih pangeran sih ben barokah. Nak anteng glendem ya. Oh Nabi malaikat Jibril ini ya kakuati benar. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mak mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak ra bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Wis wong pangeran ngurangi ini. 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mak sik kakek. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang pangeran kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula lu di ijazah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtuduro, sing aran apa? Simtuduro. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Thalibin. Oke. Mana kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nanti sakniki. Jadi beliau yang aran Simtuduro pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji pek. Padahal sing aran Simtuduro pengagum kitab fikih sing napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Dia itu takriran apa? Kalau gak ada kita, gue serang randu gue, potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Gue rasa ngelakon. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ra apa-apa. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan lho dilakoni, tak turan ora tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salah wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodho Nabi Adam? Enggak jawab ya. Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam sing senenge pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kita usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepur. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai, yaiku ning ayat fatalaq Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Bagus Safi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sak miliar. Go minggat tapi nak minggat disangoni kok. Lho akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa-apa untuk aran wit dulurmu tak sangoni tak kei santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran wit dulur. Ono sing minggat tertib. Lah Nabi Adam diusir be pangeran. Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni. Disangoni be pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaq Adam mirbi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi. Rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ono kabeh. Kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa? Pangeran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe rasa khawatir. Bumi iku yo kaya swarga, yo ono tanduran, pokoke santai wae. Lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cinta. Manane ora kakean diusut. Wong kalah wis seneng, cara Jawa kalah wis seneng. Kalau di kanca Gus yo kiai, bojone sering purut. Wah, yo bojone yo barokah ayu itu.
Wani purek. Nak ape purek ya Mansur. Digawani supir, digawani mobil iki sangon. Muga elek ono ya ora. Minggat kok pesanggon ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti, mau difasilitasi. Ya balik tenan di fasilitasi. Lane donga iku Jawa-Jawa haram. Waj'al sayyiati man. Kaya Nabi Musa, ya salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ini langit sak papat kalau enggak salah. Mau papat boleh 5. Pokoknya kelas mainnya rada atas deh. Keren Nabi Musa kelas mainnya rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati titik niku nangis. Nangisnya ora kok masyhur. Kena mayutika ya Musa, semari ke nangis sapa ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dene ra trimo. Ini Nabi yang junior tuh. Kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diseling Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru. Kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok gerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Kok wong segala kebijakannya digerundeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gaya. Pangeran wis hafal gaya. Mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-urip ya men di Boyo Barno dia besar karena itu. Reputasinya ya karena karena kesebentar santri orang mudanya geremeng ngomong macam-macam. Orang sing nganteng, orang sing gerbar, orang urus. Itu ya sesuai rencana. Tapi rale dungo ya. Tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang dungo waj'al sayyati mal ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya udah lakoni, saya ulang lagi. Tidak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu elek jadi aku. Makanya ada ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atihim hasanah. Misalnya gini kesapi, ada Zaid itu ditakdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran sedarani Zaid itu wali kancanan fasik-fasik. Lu mun iku delalah ya mantur dadi tobat yang fasik-fasik iku. Akhirnya dia jadi wali mergo kancanan fasik. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sama sampai saya. Delalah ditakdir kancanan fasik-fasik. Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, delalah jadi tobat sebabnya tobatnya wong ngomongnya disik mahbub, disik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa itu dia dusat mana dia mahbub. Itu pengira, itu semua. Itu sopan nak ngoniku faula ika yudadilu saya di sana. Kau orang Indonesia, orang niatnya moro Jerman itu minggat, waktu tukaran di orang tuaan. Bareng tok Cina, tok Jerman itu eling Islam. Padahal selawase seneng dia. Kok gak ada punya teman banyak di luar negeri. Bisa orang seneng dia. Bareng neng Jerman, neng Hong Kong seneng. Iya. Ya, sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya udah seneng. Ya kok dok keluar ini gak seneng dia. Bareng neng Hong Kong neng Indonesia seneng dia. Tangan-tangan agama Islam sih bener. Kalau Hong Kong Korea nyembah mesin, panggung. Jadi mesin tak berdursi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin lah. Seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Jadi itu kok bener Pak Yai sini kampung, pengiran kok mesin orang gerengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gede Islam. Ya gede Islam gede dia. Makanya gue rasa gede ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia, itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membuat faula ika ibadillah sayyi'atihim hasanah. Karena dari sayyah minggat, seorang lagi dari sayyah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran dek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di Monogoro ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi saya ya minggat. Iya kan dia tidak cocok sama komunitas Keraton Jogja yang sebagian itu
paparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian yang kurang ngotot ngelawan apa belan. Ini ra cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga ra tindak minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak mau minggat. Minggat pengiran istilahnya abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pengiran. Lakoni barang haram itu dilindungi pengiran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mujizat. Wong kecemplung segoro diuntal iwak ijeu. Dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Mau cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Kok ora nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono kok tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning kira. Mau tasbih, ya semua nek. Mulane sak pinter-pintere malaikat iki tetep ana ra isanane. Malaikat ora iso ana, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas iki rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Saya ulang lagi, dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah, malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau anggar gemresek sinyal itu rapati roh. Ya malaikat tetap ra pengeran, dimana tetap malaikat itu enggak. Jare pengeran iku kawulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus takoki pengeran, ndak kok tetep jenengan kei keramat iso wiridan ing jero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi Sayyid Ali Zainal Abidin buat al sayyiati mana. Dal tumaku tak waca suwi. Lan kira oleh niru aku. Aku bulat cek keramat, kayak bulat tak kok bala wong. Kau wajal sayyiati man akbar. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat itu mergo berminggu. Padahal disalahno pengen. Minggat itu disalahno pengen, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pangeran dungo. Wis diwarai dungo terus dene maca tasbih. Dawe pangeran farola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Suwante. Bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Itu benar. Justru jadi pilihannya pangeran justru setelah salah. Kali Jogo, itu ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan nggo gula. Tahu ora tau salam nempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Mboten Kalijaga iku kenal Sunan Bonang pertama gawe begal. Tongkat Sunan Bonang. Tapi takdire malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualat selawase. Nggak, maksudnya ada banyak cerita. Satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mereka Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Kok dhisik catetan. Ane jadi mau al hasanati hasanat wa al sayyiati man. Tapi kira ijazah. Ya kok ora lambakmu ora dijaga. Cuma ini kalau cerita, dan sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Justru kesalahan itu banyak jadi kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, dari keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon apa-apa alfi ra gelem minggat. Bareng minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi.
Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah. Ana kemajuan. Wis ngongkoni santri mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang ben rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane ora sampun iki napa buat al sayyiati sayyiat. Mulane lha niki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula idzahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ta. Ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru napa? Tadarru. Gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi ini nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula idzahum basuna tadarru. Terus mungkin itu pernah putus asa nama. Tahu saja lo ojo ya itu ngomong apa? Ibu pengalaman, no? Ojo tenan guyu be malaikat. Itu apa? Kayak di ujungane wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene iki sapi. Dadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala jadi fi'il madhi, mudhari, masdar mim, mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh ku nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Orang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Firmadi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroban, apa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah, berarti alat buka. Oke, Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fatah yaftahu, fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto disebut ya Fathah. Nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu napa? Kunci. Nah, ayatnya pangeran jadi itu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah, keliru yang soleh itu sok. Soleh itu gak cukup untuk ngalim. Yang cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rumah awas kena salah pak. Neraka kena. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah ono lonte ditakoki isi dapat siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah, takoki isi dapat siji biro. Mau jadi lonte-lonte loro. Terus kemudian papat. Mereka nak meni loro kembar lonte. Kowe iku saleh waras to. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong saleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Gak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in samanane. Kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah, tetep kebenaran.
Lah saya ini enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah anak syaratnya wong nilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ra tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulai ini piye wong? Soleh sing lagi Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salatnya wong maca lele yo ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus kita ganti. Itu jenis nusor riful. Misalnya gini, saya akan berkali-kali nerang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada dulu. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tambah Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan. Kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Ngono maksudnya. Dan sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nampatan wahid pada satu garis. Ya mereka ilmunya mesti tok boleh. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok iya gede lah. Jadi orang itu saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nak mangani sak pintal ngono aku rugi dia akeh. Mangani sak piring. Nah dino rong piring kan murah. Anakku telu ya mangani do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangani sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk isih urip ta ora. Soale sesuk mati. Kan kaanaka tamu tuh ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirah seneng? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengin duit akhir itu. Bayangno sesuk mati, bayangno tambah akeh tambah bisa. Terus delok fakta nyatane anak sak piring warak. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham? Sekian metode. Aku nusarriful. Kayak aku misalnya, aku mati ra wedi Gus. Ora krana ngrasa mesti duwe kok, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rumete ngene iki iso bumi. Donya rumete ngene kula iso bumi iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau saya seneng, teng akhirat masih orang mungkar nakir kalau tetap saya seneng. Oh mungkar nakir cek ngeri neng dunia. Kena neng dunia orang rasa seneng gue di penjara, dicekel, dimaki-maki mungkar nakir itu prosedur. Apa mana tes-tesannya kini isroh bocorannya kan? Semua tes-tesan mungkar nakir kan kini isroh bocoran. Marbuka menabuka. Bangunnya ra lulus ngono. Malah anak kiai sing mlete gitu. Aku supaya takut imam karena marep gak. Aku sing dakwah. Marai pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung nih gone kitab-kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Saurip dulu itu melang tauhid, kowe malah ora tau. Tak koyo marep gak. Terus ada wali yang dari muka akhir udah mau nak sing jenis ngene ojo takoki. Nah, menawa kowe mlebu jenis iku sing nggawa jalalan ngalor ngidul. Kan kalau nate ditakoki guru, ya rada kriminal guru itu rada. Niki tapi kisahnya. Ditakoki, "Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh?" Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar. Sudah ditangkap polisi kan. Ana guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mau karena akhirnya dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mau karena akhirnya dibocor kiai oleh. Mana terima ujian. Wah, yo kacau negara wae. Yo beda.
nasional itu barang dunia, pangeran itu pancen apian tenan. Mulane darane pangeran apian tenan. Mulane nak darane pangeran api aja dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor, ora api-api pangeran. Lu ujian kok oleh di sing bocorno masif. Lha mu balik iki kegiatane bocor iku. Terus. Ora lulus biang pune. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikir ora ujian kok di. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Mustaqul Jannah itu saking apiane pengiran. Lha wong kuncine swarga ki didudono ya iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lha opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kuncine rokokan sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Ya tau nak maca hadis suci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Lu kunci kok gitu. Nek ana wong Islam orang buswar kunci nemen nek. Kunci didudono, ujiane di bocor. Ora ngapa. Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lah iki jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan fa fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'il wa dzaka kama ulul. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya kok. Kalau kadang nyontoh ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, wis sak diundang pejabat. Biasa isu-isu ngopi rokokan, terus jagoan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau, kowe jagoan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok. Malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden wae mbok pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita dulu lama. Nak ra iso kebangetan. Ibu-ibu ya nak ra iso. Ada raja sewanul lama. Rajane apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Jane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku rada takoki, raja dia takoki. Jenengan joko dadi raja ora tau dolan kene kula. Lah terus hebatnya dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takok ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ta'i mulkika li hadhi syarfa. Akunta tu'tihi li hadhihi syarfa. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadhihi syaraf. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betul minum blogak loh. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusar rifle. Mesti latih ngono terus. Mulane kira di dhuwur sing tenang mergo dilatih. Karena ora tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya raja itu mantik men ke aku raja biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku umpama ndekne ora oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti ndekne milih iso ngombe daripada ora iso memberikan jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya. Mafil ardi napa? Jami'a laftadu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangane iki. Nah nek ora duwe Gus, Imam Buya nyata. Wong ora duwe bojo megat ruwet. Bojo megat itu dirafak Gus.
Jadi mau Ghazali nak kira di duwe sak desa gedeng kowe sak negara gedeng kowe iki maro kuburan. Maro kuburan tapi pidato ya kon pidato. Nah iki oleh pidato harus pidato. Ben kowe ngrasa nikmat carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Jadi padahal kamu sekarang masih ning dunya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu suka tak kira? Suka. Tapi aja terus stres. Kuatir itu. Kebablasan dari mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya itu ngelatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Itu jenis nusar riful. Ya. Jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang, agar itu ngopi itu. Cek seneng ya. Lah ono dhisik ulama malah lucu meneh. Parah meneh. Kulo niku wis parahnya ulama dhisik. Iku ra iso Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Enggak balen nanti kena dadi orang atau 1000 carane seneng siji bojomu mangan ya sak. Jadi ulama dhisik wis nak mangan, kula roh dhewe. Kula maca teng Isya, ana mangan niku kurma ping pindho. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wis glegeken wis. Jadi ora koyo mangan mung kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yo subhanallah. Saya diterangi. Terus. Umdur kaifanu sariful ayati summahum yastifun. Kul ngucap sira Muhammad ta marang wake aroe tapi. Mari ing kabar sira kabeh ataku momo teko kumu sira kabeh azab apa siksane ubadatan kelawan spontan. Au jarutan utawa kelawan terang-terangan lan ing dalem kubine ana karo kubine. Alila kon ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim ilka. Yen ana adab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena sumayub asu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid. Lah yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya enggak masalah kalau secara fisik sama itu enggak masalah. Nabi kan pernah ditanya, nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya, apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah? Ya ada. Lalu apa ya kena adab itu? Ya mungkin kena, enggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia, yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik. Kan otomatis meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia. Niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran. Maka niat kamu dihitung niat urip-urip agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niat kamu mapan, urip pembantu akeh, duwe pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan famangkana hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya hijratu ke dunia isi buah imro'atin yang tiba fa hijratu ila mahajar. Jadi nanti di akhirat ning masar dikai star. Misalnya ada urip, wong urip kok kepengine mapan. Mapan kepen sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepen sugih. Lah itu nanti di ning kene ono gedung atau pabrik itu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi fafirru
ila Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau betul nanti kepen mapan. Innalillah. Karena kalau kepen mapan, lonte kepen mapan. Wong komunis ya kepengen koruptor nganti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kau jalanan ngalor ngidul nak niatem jangan. Tetap niat kita murid-murid agama. Saya-saya. Ya mau nggak jalan segayane wong alim gak masalah. Yo kita urip agamane pangeran, nah kok komik kan yo repot. Ora usah ana sing gosok, ora paham kok gowo salah. Mata sababi komen bahwa momen-momen minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi, dawuh Nabi yufasu alan yatim. Jadi apa misalnya ada likuifaksi, ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disestatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya kowe turu kan, turu istirahat dan sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh amar gawe asake anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra saleh turu ben sesuk iso zina meneh. Kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh. Iso dugem meneh. Ya itu. Dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat ada zaman ada adab. Terus sahabat tanya, lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena, tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan, oh jelas orang soleh itu turu, besok iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih ratu demi mempertahankan, meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir tuh.